ibadah di mana insyaallah kita akan membahas tentang qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-amsalu al-mustahabbatu, yaitu tentang mandi yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara sunnah ini bukanlah hal yang sepele bagi seorang muslim, karena perkara yang sunnah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai penambal amalan-amalan wajib kita. Bayangkan kalau kita beribadah kepada Allah hanya pakai wajibnya saja, kita sholat hanya yang wajib saja, kita puasa hanya yang wajib saja, kita mengerjakan hal-hal yang wajib saja, namun tidak memperhatikan perkara-perkara sunnah. Padahal kita ketahui sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang mengerjakan amalan wajib itu terkadang kurang, apalagi terkadang kita tidak maksimal mengerjakan yang wajib tersebut, sehingga banyak bolongnya, banyak kurangnya. Maka dengan adanya amalan sunnah inilah sebagai penambal amalan wajib tadi, sehingga nanti ketika misalnya kita kurang di padang mahsyar, lagi butuh-butuhnya pahala, alhamdulillah ada pahala sunnah ini yang menambal, yang menambah amalan wajib yang kurang tadi. Nah, dalam pembahasan tentang mandi ini telah kita sebutkan bahwasanya ada mandi yang wajib, ya, dan sekarang adalah mandi yang disunahkan. Apa saja mandi-mandi yang disunahkan tersebut? Yang pertama, al-iktisalu lil aidaini. Ya, pertama yaitu mandi karena hari raya. Ini hukumnya sunnah. Sehingga kita ketika hari raya tersebut disunahkan, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum kita pergi sholat Aid, sebelum kita pergi sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, sehingga ya ketika seseorang itu menyempatkan diri untuk mandi, maka ya pahala dia akan lebih besar dibanding orang yang tidak mandi. Oleh karenanya dahulu Nabi SAW disebutkan oleh sahabat Al-Faqih bin Sa'ad, beliau mengatakan anna Nabi SAW, dahulu Nabi SAW kana yaktasilu yaumal fitri wal adha. Dahulu Nabi itu mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pada hadis yang lain, ya, beliau menyebutkan, ya, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana sih tentang mandi Nabi SAW. Faqala ittasala kulla yaumin in syi'ta. Mandilah kalian, ya, kalau kalian mau setiap hari. Faqala la. Namun kalau kalian tidak mau, al-ghuslu ladzi wal ghusl. Orang yang bertanya ini akhirnya pun mengatakan tidak, maksudnya mandi yang wajib, ya, atau mandi yang yang disunahkan, yang diperintahkan, ya, yang dianjurkan. Beliau mengatakan qala yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul nahri wa yaumul fitri. Ya, mandi yang disunahkan tersebut adalah mandi hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Adha, dan mandi pada Idul Fitri. Ya, begitu juga dari sahabat Nafi' dari seorang tabi'in. Nafi' adalah seorang tabi'in, yaitu muridnya sahabat,
Ya, muridnya sahabat. Kalau sahabat ini muridnya Nabi, kalau tabi'in muridnya sahabat. Apa kata murid sahabat ini? Ana Abdullah bin Umar. Dahulu Abdullah bin Umar itu mencontohkan kepada kami, yaitu sahabat tentunya melakukan sesuatu karena melihat Nabi. Dahulu Abdullah bin Umar ini kana yaktasilu yaumal fitri. Beliau dahulu sholat mandi pada hari raya Idul Fitri. Qabla ayyabduwa ilal musalla, sebelum beliau pergi ke musalla, tempat sholat. Ya, al-musalla ini lebih dikenal sebagai tempat sholat yang lapang, seperti lapangan ini. Makanya sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu yang paling bagus diutamakan, yaitu sholat di tanah yang lapang. Ya. Namun kalau seandainya tidak bisa, maka boleh sholat di masjid. Namun yang lebih utama itu, yang lebih bagus itu ya kaum muslimin berkumpul pada lapangan dan sholat Idul Fitri di situ. Namun ingat, kalau tidak bisa, kalau tidak cukup, tidak masalah juga kalau sholat di masjid. Namun yang lebih utama sholat di al-musalla, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau sholat di tanah lapang. Kemudian itu yang pertama, mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi yang disunahkan, ya, yang dianjurkan, yang ditekankan oleh syariat, ya, yang dimana derajatnya di bawah wajib, yaitu mandi intisalu ba'dal ifaqati minal ilma'i, yaitu mandi setelah sadar dari pingsan. Ya, sadar dari pingsan ini disunahkan untuk mandi. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam irtasala minal ilma'i, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika beliau pingsan, beliau mandi setelah pingsan. Wa dzalika fi maradi mautihi, dan saat beliau lakukan tersebut ketika beliau sakit, ya, ketika beliau sakit saat sebelum beliau meninggal, wafat, ya. Sebelum beliau wafat itu beliau sakit, sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sakit, ya, beliau mandi, ya, ketika beliau pingsan. Dan waqad nukila al-ijma'u ala istihbabihi faqasal ulama al-ifaqata, ya, minal jununi ala al-igma'i, ya. Dan ini termasuk dari ijma para ulama, ya, termasuk ijma para ulama bahwasanya mandi itu hukumnya sunnah. Dan sama hukumnya kata para ulama, yaitu orang yang sadar dari gila. Nah, kalau ada yang gila terus sadar, maka hukumnya sunnah dia mandi. Sama seperti dia tidak sadar gara-gara pingsan. Ya, saat ini pokoknya gara-gara tidak sadar, pingsan ataupun gila, itu maka disunahkan setelah dia sadar untuk mandi. Kemudian mandi yang disunahkan yang ketiga, al-iktisalu lil ihrami bil haji awil umrah, yaitu mandi ketika ihram, ya, ihram baik itu haji ataupun umrah, ya. Ihram maksudnya di sini memakai pakaian yang putih, itu namanya ihram, ya. Nah, di sini terkadang orang salah menyebut, ya, muhrim dengan mahram. Ada perbedaan antara lafaz muhrim dengan mahram. Kadang orang salah sebut muhrim. Kita bukan muhrim katanya, ya. Kita bukan muhrim, tidak boleh pegang-pegang katanya. Muhrim, kita bukan orang yang ihram. Itu artinya kalau mau menyebutkan kita bukan mahram, baru benar. Mahram itu adalah orang yang
terlarang untuk kita nikahi. Tidak boleh kita nikahi orang tersebut, ya. Tidak boleh kita nikahi orang tersebut. Itulah mahram, ya, orang yang diharamkan dinikahi. Seperti misalnya saudari kita, mama kita, ya, bibi kita, nenek kita, itu adalah orang yang diharamkan kita untuk nikahi. Itu namanya mahram. Adapun muhrim itu artinya adalah orang yang sedang ihram. Maka jangan salah sebut. Ya, kalau didengar sama orang Arab, ketawa orang Arab. Ya, bukan muhrim kita. Bukan muhrim, bukan orang yang ihram. Ya, memang kita bukan orang yang ihram, apalagi misalnya bukan bulan haji. Yang lucunya kalau seandainya pas bulan haji, bukan muhrim, itu lagi muhrim dekat orang Arab. Ya, akhirnya salah. Ya, oleh karenanya bedakan antara mahram dengan muhrim. Mahram inilah yang dimaksud, tidak bukan orang yang dimana kita tidak boleh kita nikahi. Ya, kalau mahram berarti boleh kita kalau mahram tidak boleh kita nikahi. Kalau bukan mahram berarti boleh kita nikahi. Artinya orang sering menyebut mahram itu untuk biar tidak menyentuhnya. Bukan mahram. Benar. Karena kalau mahram itu boleh bersentuhan. Kita berjabat tangan dengan mahram boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, ini ada pendapat, masya Allah. Ya, bagus. Ya, mahram itu ya adalah boleh kita berjabat tangan dengan mereka. Ya, misal kita ketemu dengan adik perempuan kita. Assalamualaikum, kata adik perempuan kita. Bukan mahram ya. Tidak boleh bersentuhan. Salah berarti. Atau misal ketemu dengan ibu. Kata ibu, nak, sini nak. Saya tidak boleh sentuhan sama ibu. Nah, ini salah berarti. Kenapa? Mahram beliau. Ya, mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Artinya kalau kita tidak boleh nikahin karena mereka itu adalah orang yang dekat dengan kita, mahram, ya, keluarga, ya, dan lain sebagainya. Dan itu boleh kita berjabat tangan, bersentuhan dengannya. Kalau bukan mahram, baru kita tidak boleh menyentuh. Ya, kalau kita nanti pas hari raya Idul Fitri terutama atau Idul Adha, kalau ada keluarga ini harus hati-hati. Karena keluarga itu tidak semuanya mereka mahram. Seperti sepupu. Ini sering kita salah paham. Sepupu itu bukan mahram, ya. Ipar bukan mahram. Misal kita punya adik nikah, ya. Misal kita punya adik laki-laki nikah sama perempuan. Nah, perempuan itu adalah ipar kita. Nah, pas hari raya tidak boleh kita bersentuhan dengan ipar tersebut, istri adik kita. Nah, kalau di masyarakat kita apa yang terjadi? Ada apa-apa, pokoknya kita kan keluarga. Masya Allah, ya. Ini termasuk kesalahan besar. Nabi SAW menyebutkan lebih baik kita itu ditaruh besi panas di kepala kita, termasuk kita tusukin ke kepala, dibanding kita menyentuh perempuan yang bukan mahram. Bayangkan saking besarnya dosanya. Namun kita terkadang gara-gara tidak paham atau gara-gara kita itu tidak enakan, bahaya ya. Kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau sudah hari raya, kita bilang saja sama keluarga kita yang bukan mahram, terutama tadi yang kita sebutkan sepupu, ya, kemudian ipar. Selain ipar, misalnya ipar juga kita punya adik perempuan, kemudian kakaknya nikah sama laki-laki. Laki-laki itu bukan mahram juga, sama. Intinya
sepupu ipar ini bukan mahram. Nah, kemudian selanjutnya ya, yang keempat, mandi yang disunahkan adalah al-ghuslu lidukhuli Makkah, yaitu mandi ketika hendak masuk kota Mekah. Oh, Masya Allah. Kenapa harus mandi dahulu sebelum masuk kota Mekah? Menunjukkan keutamaan khusus kota Mekah. Makanya kata Nabi dahulu, kota Mekah itu termasuk kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal nanti. Ketika Dajjal telah keliling, ya, keliling di dunia ini, ya, Dajjal kita tahu sendiri bahwasanya Dajjal itu ya adalah makhluk yang Allah akan ya utus di muka bumi ini sebagai fitnah untuk manusia, agar menjadi ujian bagi mereka apakah ngikut Dajjal atau ngikut Allah. Namun ternyata kota Mekah ini dilindungi oleh malaikat. Nanti Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah, menunjukkan keutamaan kota Mekah. Ya, maka kalau ada uang bisa beli tempat di Mekah, ya, Masya Allah, ya, beli kaplingan di Mekah. Tapi Masya Allah, agak susah karena harga tanah di sana sangat mahal sekali, ya. Itu termasuk keutamaan kota Mekah, ya. Nah, di antara keutamaannya ini yaitu kita disunahkan mandi ketika masuk kota Mekah. Dari hadis Ibnu Umar, annahu kana la yaqdimu Makkah illa bata bidzat qawa hatta yusbihu wa yaktasilu summa yadkhulu Makkah nahara wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang paling kuat mengikuti Nabi, bahkan sampai cara jalan Nabi pun beliau ikuti, bahkan gang-gang yang beliau lewati semasa hidup itu Ibnu Umar ini selalu ikutin, saking kuatnya mengikuti sunnah Nabi. Ya, kalau kita ya kadang susah, kadang ngikutin sunnah Nabi, ya. Kadang tuh ya jangan pun yang berat-berat, ya, yang ringan-ringan aja kadang kita malu sama tetangga. Terkadang mau ngamalin sunnah Nabi malu sama keluarga. Kadang kita mau ngamalin sunnah Nabi, kadang apa kata masyarakat. Dahulu para sahabat itu, Masya Allah, mereka itu mengikuti sampai jalan-jalan Nabi pun beliau ikuti. Terutama di antara sahabat yang melakukan tersebut yaitu sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ini. Beliau mengatakan dahulu, ya, kami tidaklah mendatangi Mekah kecuali kami tinggal di Towa. Ya, Towa itu ya adalah suatu tempat sebelum Mekah. Ya, Towa adalah tempat sebelum Mekah. Beliau bermalam di Towa tersebut sampai pagi hari. Akhirnya setelah pagi hari beliau baru menuju ke Mekah. Dan beliau mandi sebelum masuk ke Mekah pada siang harinya. Ya, beliau mandi sebelum masuk ke Mekah pada siang harinya. Dan beliau menyebutkan, saya mengingat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau melakukan hal tersebut. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sebelum masuk kota Mekah juga beliau mandi. Makanya kita kalau mau masuk kota Mekah itu mandi dulu sebelumnya, ya. Sebelum masuk ke batas kota Mekah itu usahakan kita mandi. Insya Allah di situ kita yang pertama dapat sunnah Nabi, yang kedua dapat pahalanya. Padahal cuma mandi, ya. Apalagi kita niatkan itu untuk terus mengikuti jalan hidup Nabi, insya Allah dengan seperti itu Allah akan membuat kita dekat dengan Nabi SAW di surga kelak, ya, dengan niat tapi mengikuti terus sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kelima, mandi yang disunahkan al-iktisalu 'inda kulli jima'in idza ta'addada, yaitu mandi ketika hendak ingin melakukan jima
untuk yang kesekian kalinya, ya. Jima adalah berhubungan suami istri, ya. Jika ada yang ingin melakukan hubungan suami istri lagi, maka dia disunahkan mandi dahulu sebelum melakukan yang kedua, ya. Misalnya kita ingin berhubungan dengan istri kita, maka sebelum berhubungan yang kedua kalinya kita mandi. Itu sunnah, ya. Sunnah. Selain dapat pahala yang kita hubungan suami istri, dapat pahala juga mandi. Masya Allah, banyak sekali pahalanya Allah siapkan untuk kita. Belum lagi pahala kita meniatkan itu ngikutin Nabi. Kita kalau niat sesuatu, ngerjakan sesuatu itu karena ngikutin Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar-benar melihat niat kita tersebut dan akan mengumpulkan kita dengan Nabi. Ya, kenapa? Karena benar-benar kita mengikuti Nabi SAW, bahkan sampai semandi-mandinya kita ikut. Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya sholat saja kita ikuti Nabi, bahkan sampai mandi saja kita ikut Nabi, cara Nabi. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keenam, sunnah Nabi juga al-iktisalu ba'da taghsilil mayyit, yaitu ketika setelah kita memandikan mayit. Nah, ini bagi yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi, sunnah hukumnya. Misalnya kita termasuk orang yang diamanahkan untuk mengurus fardu kifayah, kalau bahasa orang di sini ya, fardu kifayah yaitu ngurus jenazah. Kita mulai mandikan dulu, setelah itu kita kafankan, setelah itu baru kita sholat. Nah, kita kalau sampai memandikan mayit itu hukumnya kita mandi sunnah, dianjurkan, ya. Namun kalau sampai kita misalnya tidak ada waktu karena cepat-cepat gitu, ya, maka kalau kita langsung wudu maka tidak masalah. Hukum dia sholat tanpa dia mandi dulu tidak apa-apa. Namun kalau sampai dia mandi maka dia dapat pahala lebih banyak. Dan insya Allah itu termasuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, mandi yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iktisadu al-mustahabati li kulli sholatin. Mandinya orang yang istihadah. Apa istihadah itu? Yaitu perempuan yang mengeluarkan darah penyakit setelah haid. Setelah haid masih keluar darah, misalnya dia sudah kebiasaan 7 hari haid, namun ternyata setelah 7 hari keluar lagi darah, dan ternyata tidak seperti darah yang biasa, ya. Kalau darah haid itu biasanya ada ciri-cirinya, bau, hitam, ya. Ternyata keluar setelah beberapa hari, 7 hari. Ya, setelah 7 hari, maka misalnya darahnya agak kemerah-merahan, ini disebut dengan darah istihadah. Maka darah istihadah ini kalau keluar maka disunahkan kita untuk perempuan untuk mandi, ya. Itu hukumnya sunnah bagi perempuan yang istihadah. Ini khusus untuk perempuan yang memiliki kebiasaan, yaitu dia punya darah yang khusus, yaitu darah haid. Ya, kalau sudah lebih dari darah haid maka itu disebut dengan darah istihadah, yaitu darah penyakit. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana yang disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Ummu Habibah, ya, beliau pernah mengalami darah penyakit ini selama 7 hari, ya, selama 7 tahun, ya. Beliau mengalami keluar, walaupun jarang-jarang, nanti setelah haid baru keluar darah istihadah selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andalik, tentang hal tersebut. Fa'amaruha an taktasila faqala hadza irqun fakana taktasilu li kulli sholatin.
Nabi menjawab ketika beliau bertanya tentang darah istihadah, beliau menyebutkan ini seperti air pun, sama seperti ibaratnya ya sama seperti keringat. Keringat kan kita disunahkan untuk mandi, untuk membersihkan diri agar lebih wangi ya, agar lebih wangi. Itu kalau irfan, makanya disamakan oleh Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga oleh kebanyakan